Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Sylvia dengan akhiran NIM 129 dari kelas PGMID. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang geometri bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, waktu, jarak, dan kecepatan, penyajian data, dan ukuran pemusatan data. Soal nomor 1, diketahui limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai volume 1296 cm3. Jika panjang rusuk alas 18 cm, maka luas permukaan limas itu adalah seperti yang kita ketahui, volume alas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, karena tinggi limas belum diketahui, maka kita cari dulu tingginya. Kita masukkan rumusnya, yaitu volume alas 1296 dikali 1/3 dikali 18 kali 18 kali TL sama dengan 1/3 dikali 18 ini dapat disederhanakan. 18 dibagi 3 sama dengan 6, maka didapat 108 dikali TL, maka 1296 per 108 sama dengan TL, maka didapatlah T-nya 12. Nah, selanjutnya kita cari luas permukaan limas. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga. Kenapa jumlah luas segitiga? Karena garis tegaknya berbentuk segitiga, makanya di sini tertulis jumlah luas segitiga. Maka rumusnya itu S kali S ditambah 4 sama dikali A kali tinggi segitiga. Maka dapat dituliskan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 81 sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Selanjutnya maka dapat dicari lagi luas permukaan limasnya, yaitu 18 dikali 18 ditambah 4 dikali 18 kali 15 per 2. Maka 18 dapat disederhanakan dengan 2. 18 kali 2 sama dengan 9, maka diperoleh hasilnya 324 ditambah 540 sama dengan 864 cm persegi. Maka luas permukaan limas tersebut adalah 864 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah drum minyak berbentuk tabung. Drum tersebut memiliki diameter alas 50 cm. Jika tinggi drum tersebut 120 cm, berapa volume di dalam drum tersebut? Nah, diketahui V 3,14, tinggi sama dengan 120 cm, diameter sama dengan 50 cm, jari-jari sama dengan 25 cm. Seperti yang kita ketahui, rumus volume tabung sama dengan V kali R kuadrat dikali T. Maka kita tinggal memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus, yaitu V sama dengan 3,14, R kuadrat yaitu 25 dikali 25, dan tinggi 120. Kita cari dulu 25 dikali 25 didapat 625, maka 3,14 dikali 625 dikali 120 sama dengan 3,14 dikali 75.000. 3,14 dikali 75.000 ini dapat disederhanakan menjadi 314 dikali 750, maka dapat hasilnya 235.500 cm3. Karena ini masih cm, maka kita ubah menjadi desimeter, yaitu naik satu tangga, berarti dibagi 1000, maka didapatlah hasilnya 235,5 desimeter kubik atau setara dengan 235,5 liter. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui jari-jari sebuah kerucut yaitu 8 cm dan panjang garis pelukisnya yaitu 17 cm. Jika V sama dengan 3,14, maka volume kerucut tersebut adalah, seperti yang sudah kita ketahui, rumus volume kerucut yaitu 1
per 3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Nah, karena T-nya belum diketahui, maka kita cari tingginya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Maka kita dapat dituliskan akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 289 dikurang 64, yaitu didapat akar 225, yaitu 15 cm. Maka diketahui tingginya 15 cm. Selanjutnya baru kita cari volume kerucutnya. Kita masukkan angka tadi ke dalam rumus, yaitu 1/3 dikali 3,14 dikali 8 kuadrat dikali 15. Volume sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 64 dikali 15. Maka didapat hasilnya 3,14 dikali 64 dikali 5 dengan hasil 1004,8 cm kubik. Selanjutnya soal nomor 4. Pak Dalang memiliki kotak wayang berbentuk balok. Panjang kotak wayang 1,4 meter, lebarnya 0,5 dan tingginya 0,75 meter. Kotak wayang tersebut akan dicap. Tiap meternya menghabiskan biaya sebesar Rp22.500. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Dalang untuk menggecat kotak wayang tersebut? Maka dapat diselesaikan dengan diketahui luas balok sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Maka kita masukkan angka-angkanya. Maka diperoleh 2X 2 dikali 14M dikali 0,5M ditambah 1,4M dikali 0,75M ditambah 0,5M ditambah 0,75M. Maka kita cari dulu yang di dalam kurung. Maka diperolehlah hasil 2 dikali 0,7 meter ditambah 1,05 meter dan ditambah 0,375 meter persegi. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka diperoleh lagi 2 dikali 2,125 meter persegi. Maka hasilnya yaitu 4,25 meter persegi. Total untuk mencari total biaya yaitu luas balok dikali biaya. Maka luas baloknya yaitu 4,25 meter persegi dikali Rp22.500 per meter persegi. Maka hasilnya Rp95.625. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Pak Dalang untuk mengecat kotak wayang tersebut adalah senilai Rp95.625. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Berapakah panjang EF? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita cari terlebih dahulu KF-nya. Itu KF dengan rumus KF per PD sama dengan AE per AC. KF-nya belum diketahui. PD sama dengan 5, AE sama dengan 2, AC sama dengan 5. Maka dapat diperoleh KF sama dengan 2 cm. Selanjutnya diketahui EQ sama dengan 10 cm. Maka selanjutnya kita cari EF-nya karena sudut sisi-sisi yang lain sudah diketahui, baru kita cari EF-nya. Rumus EF sama dengan EQ ditambah QF sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12 cm. Maka dapatlah EF 12 cm. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, tentukan nilai X-nya. Maka dapat diselesaikan dengan 3X ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 3X sama dengan 120. 120 ini didapat dari 180 derajat dikurang 60 derajat, maka didapat 120 derajat. Selanjutnya X sama dengan 40. 40 ini didapat dari 120 dibagi 3, maka dapat diperolehlah X sama dengan 40. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 7.
Karyawan di swalayan ABC sedang mencatat penjualan celana panjang selama 8 hari. Jumlah celana panjang yang terjual yaitu 27, 30, 29, 30, 28, 28, 29, dan 32. Hitunglah rata-rata jumlah celana panjang yang terjual selama 8 hari. Maka untuk mencari rata-rata, diketahui rumusnya yaitu jumlah data dibagi banyak data. Maka dapat ditulis rata-rata sama dengan jumlah data yaitu 27 ditambah 30 tambah 29 tambah 30 tambah 28 tambah 28 tambah 29 tambah 32 sama dengan 233, dan banyak datanya itu sebanyak 8 buah. Maka dapat hasilnya 29,125. Maka rata-rata dari jumlah celana panjang yang terjual selama 8 hari yaitu 29,125. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 8 tentang modus data berkelompok. Perhatikan tabel berikut ini. Modus dari data pada tabel di atas adalah, untuk mencari modus kita tentukan dulu kelas modus dari tabel-tabel di atas tadi. Untuk menentukan kelas modus dapat kita lihat berdasarkan frekuensi yang paling tinggi. Di sini dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang paling tinggi adalah 24. Untuk rumus modus yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali P. TB yaitu tepi bawah sama dengan BB yaitu baris bawah kelas modus dikurang 0,5. Ditambah BB 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5. D1 yaitu frekuensi dikurang angka sebelumnya didapat 10. Dan D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurang angka sesudahnya yaitu didapat 5. Dan P adalah panjang kelas modus. Dari angka 71 sampai 80 ada 10 angka, maka itulah yang P tadi, P sama dengan 10. Maka selanjutnya kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Modus sama dengan 70,5 ditambah 10 per 10 tambah 5 dikali 10. Modus sama dengan 7,5 ditambah 0,67 dikali 10. Maka dikalikan dulu 0,67 dikali 10, maka didapat 6,7. Maka modus 70,5 ditambah 6,7 sama dengan 77,2. Maka didapat modus dan data tabel di atas adalah 77,2. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 9 tentang satuan pengukuran. Diketahui soalnya, sebuah kotak berisi 16 kaleng cat. Setiap kaleng berisi 225 gram cat dan berat kalengnya 15 gram. Apabila berat kotak adalah 50 gram, berapa kilogram berat kotak beserta isinya? Untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu berat 16 kaleng cat beserta isinya, yaitu dengan 16 dikali berat kaleng ditambah berat cat. Tadi sudah diketahui berat kaleng dan berat catnya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 16 dikali 15 gram ditambah 225 gram. Kita cari dulu 15 ditambah 225 gram, maka didapat hasilnya 240 gram. Maka 16 gram dikali 240 gram adalah 3840 gram. Selanjutnya kita cari berat kotak beserta isinya, yaitu dengan berat kotak ditambah 16 kaleng cat beserta isinya. Yaitu diketahui tadi berat kotak yaitu 50 gram ditambah 16 kaleng cat beserta isinya 3840 gram. Maka didapat 3890 gram. Maka gram ini kita jadikan kepada kilogram. Maka didapat hasilnya 3,89 kilogram. Jadi berat kotak beserta isinya adalah 3,89 kilogram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 10. Pak Dodi memerlukan 5 galon air untuk acara buka puasa bersama. Di rumahnya masih ada 1,5 galon air. Volume air galon adalah 19 liter. Berapa sentimeter volume air galon yang dibutuhkan Pak Dodi? Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu air yang dibutuhkan, yaitu
5 dikurang air yang masih ada di rumah Pak Dodi, yaitu 1,5 galon air sama dengan 3,5 galon. Kemudian kita cari volume air galon yang dibutuhkan. 3,5 dikali 19 liter, maka didapat 66,5 liter. Liter sama dengan desimeter kubik. Maka dari desimeter kubik ini kita ubah menjadi sentimeter kubik, maka didapat 66.500 cm kubik. Jadi volume air yang dibutuhkan Pak Dodi adalah 66.500 cm kubik. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 11 tentang waktu. Sukardi mengayuh sepeda dengan kecepatan 2 meter per detik. Waktu yang diperlukan Sukardi untuk menempuh jarak 120 meter adalah, diketahui tadi kecepatan yaitu 2 meter per detik dan jaraknya 120 meter. Ditanya yaitu berapa menit waktu yang dibutuhkan. Jawab, rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan, maka 120 meter dibagi 2 meter per detik, maka didapatlah 60 detik. Yang diminta tadi adalah menit, maka kita jadikan 60 detik itu ke menit. 60 detik sama dengan 1 menit, maka jawabannya adalah waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 12. Seekor kuda berlari ke arah timur sejauh 50 meter, kemudian berbalik ke arah barat sejauh 10 meter. Jika kuda tersebut memerlukan waktu 10 sekon dari posisi awal hingga akhir, tentukan kejauhan dan kecepatan kuda tersebut. Untuk memudahkan menjawab soal ini, maka kita lambangkan dulu arah kuda berlari tersebut dengan A, B, dan C. Untuk arah timur sejauh 50 meter kita lambangkan dengan AB, dan berbalik arah ke barat sejauh 10 meter kita lambangkan dengan BC. Selanjutnya kita cari dulu kejauhan. Di sini dapat dilihat bahwa rumus kelajuan adalah jarak per waktu. Maka dapat disimpulkan jarak per waktu sama dengan AB ditambah BC per 10 sama dengan AB 50, BC 10 per 10. Maka didapat hasilnya 60 per 10 sama dengan 6 meter per sekon. Selanjutnya kita cari kecepatan. Rumus kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu. Di sini sudah terlihat bahwa perpindahannya AC per 10 sama dengan 50 dikurang 10 per 10 sama dengan 40 per 10, yaitu didapat 4 meter per sekon. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 13. Perhatikan diagram berikut. Diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Dapat dilihat bahwa studi IPA sebesar 30 derajat, IPS 120 derajat, bahasa Inggris 60 derajat, dan matematika belum diketahui. Yang ditanya yaitu banyak siswa yang menyukai matematika adalah, terlebih dahulu kita cari dulu besar sudut dari studi matematika, yaitu dengan cara total besar keseluruhan diagram lingkaran dikurang dari sudut bidang studi yang lain. Maka dapat ditulis dengan 360 derajat dikurang 120 derajat ditambah 60 derajat ditambah 30 derajat. Kita cari dulu 120 ditambah 60 tambah 30, yaitu didapat 210. Maka 360 derajat dikurang 210 derajat didapat 150 derajat besar sudut untuk matematika. Selanjutnya baru kita cari banyak siswa yang menyukai matematika. Besar sudut matematika tadi yaitu 150 kita bagi dengan total besar keseluruhan diagram lingkaran ini, yaitu 360 dikali 72 siswa. 150 per 360 dapat disederhanakan menjadi 15 per 36 dikali 72, maka didapat 30. Maka banyak siswa yang menyukai matematika adalah sebanyak 30 orang siswa. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 14. Hasil panen padi suatu daerah selama 5 tahun tergambar pada diagram berikut. Jika total panen selama 5 tahun
195 ton. Besar panen pada tahun 2014 adalah, untuk mencari hasil panen pada tahun 2014, maka kita kurangkan total hasil panen selama tahun ini dengan hasil per tahunnya. Dapat ditulis seperti 195 dikurang 40 dikurang 30 dikurang 45 dikurang 25, maka didapat 195 dikurang 140, maka hasilnya 55 ton. Maka hasil panen pada tahun 2014 adalah sebanyak 55 ton.